Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa program Dialog? Kita berjumpa kembali dalam program Dialog yang kali ini ditayangkan secara spesial, yaitu dalam acara Ngabuburit bareng Diskominfo 2024. Dan tema yang kita angkat dalam hari ini yaitu diskusi publik pengelolaan informasi di Kabupaten Tabalong. Baik, narasumber kita yang telah hadir pada hari ini, beliau merupakan senior jurnalis, dan beliau juga merupakan sekretaris PWI Kalsel dan juga wakil direktur Radar Banjarmasin. Apa kabar Bapak Toto Fahrudin? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Lancar puasanya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berbicara tentang pengelolaan konten, pengelolaan informasi publik Bapak, ini menjadi suatu keharusan, bisa dikatakan menjadi suatu kebutuhan. Betul. Untuk kita semua sebagai masyarakat maupun untuk pengelola dari informasi tersebut. Ya. Nah, lalu bagaimana cara mengelola suatu konten supaya informatif, menarik, tapi aman? Oke. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengapresiasi dulu nih teman-teman Diskominfo yang mengundang saya untuk hadir dalam acara diskusi kali ini. Saya ingin juga menyapa teman-teman yang ada di lokasi syuting kita pada sore hari ini. Bicara tentang pengelolaan informasi publik ya, pertama yang harus dipahami kita saat ini tadi disampaikan bahwa informasi itu sebuah kebutuhan, dalam hal pengelolaannya itu sudah menjadi keharusan. Ya, saya sepakat. Yang harus kita pahami sekarang bahwa kita hidup di era di mana platform digital itu sudah menjadi ruang lingkup dimensi kita. Jadi kehidupan kita dalam segala aspek sosial, ekonomi, politik, apapun itu dalam kehidupan dan seluruh dimensi hidup kita, kita ini sudah terkoneksikan. Kita ini sudah menjadi satu komunitas global village ya. McLuhan mengatakan bahwa kita ini sudah menjadi satu komunitas global village ketika dunia ini terkoneksi tanpa batas, tanpa ruang dan waktu. Teknologi sudah memunculkan yang namanya platform digital. Dia satu sistem teknologi yang terkoneksikan oleh internet, membuat semua orang itu bisa terhubung. Nah, itulah yang membuat kemudian kenapa informasi dan komunikasi menjadi sebuah hal yang penting dalam hal pengelolaannya. Jadi boleh dibilang di era sekarang ini kita manusia dengan munculnya teknologi yang menghasilkan sebuah platform digital membuat orang terkoneksi dalam segala hal. Dalam aspek ekonomi misalnya ketika kita belanja, melakukan interaksi, dulu kita belanja itu kan datang ke pasar, datang ke warung. Terjadi komunikasi, sosialisasi, interaksi, bertegur sapa, yang menimbulkan keakraban. Sekarang nggak lagi. Dengan yang namanya platform e-commerce, orang sudah bisa menjelajah mau masuk e-commerce-nya di Eropa, di Cina, di mana saja. Ya, itu yang membuat orang itu bisa terkoneksi. Dan itu banyak lagi ya. Pada akhirnya informasi dalam segala bentuk dan rupanya itu udah menjadi sebuah kebutuhan. Dan di era yang sekarang ini manusia itu udah menjadi subjek sekaligus objek. Subjek artinya ketika informasi itu dikelola dengan baik, manusia itu menjadi audiens. Kita ini menjadi audiens dalam hal pengelolaan informasi. Tetapi di satu sisi manusia juga, kita semua ini juga menjadi produsen. Sekarang anak kecil sampai yang sudah berumur sekalipun itu udah banyak yang menjadi konten kreator ya. Mereka udah bisa memproduksi informasi dengan passionnya, dengan hobi dan minatnya terhadap satu tema tertentu dan membuat mereka itu menjadi orang yang bisa membuat konten-konten yang mengedukasi, memberikan informasi, memberikan pengetahuan baru, saling sharing, berbagi dan segala macam. Jadi memang di era sekarang ini informasi itu menjadi sebuah komoditas bernilai tinggi ya, dan siapa yang menguasai informasi dan mampu mengelola dengan baik, maka dia bisa dikatakan dia bisa menguasai dan mengendalikan dunia. Dalam tafsir pemahaman pengertian dunia, dia bisa mencapai apa tujuan-tujuan dia dengan mengelola informasi itu. Seperti itu. Nanti kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang bagaimana pengelolaan konten dan informasinya, dan sekedar informasi untuk kita semua dan juga pemirsa yang ada di rumah bahwa pada hari ini kita sedang siaran ini mengundang para konten kreator juga. Oh. Di sini ada para teman-teman rekan-rekan dari konten kreator, selamat datang di Dialog. Nanti kita akan berbagi ilmu, ada sesi tanya jawab ya. Selain juga dari konten kreator, ada juga para rekan-rekan dari wartawan, dari PWI
dan juga ada dari Dinas Komunikasi dan Informasi juga. Baik Pak Toto, kita lanjut lagi nih untuk ngobrolnya. Nah, menurut Pak Toto sendiri, bagaimana sih pentingnya penyebarluasan informasi dalam kaitan pembangunan daerah nih? Secara Kabupaten Tabalong ini katanya disebut-sebut sebagai Serambi depannya IKN di ya. depan IKN. Nah, bagaimana nih Pak Toto? Oke, jadi seperti yang kita diskusikan tadi di awal, bahwa informasi itu menjadi sebuah komoditas. Mau dia pemerintah, mau dia swasta, mau dia personal, institusi apapun, dia harusnya aware dan harus peduli bahwa pengelolaan informasi yang baik itu bukan lagi menjadi sebuah satu konsep yang dijalankan begitu saja. Jadi kalau ditanya bagaimana pemerintah daerah mengelola informasi, saya katakan kalau dikasih skala 0 sampai 10, saya katakan sebenarnya 100 gitu. 0 sampai 10 saya kasih 0 100 itu. Kenapa? Kegagalan sebuah reputasi, citra, sebuah institusi, sebuah negara dan semacam itu menjadi sebuah bencana bagi mereka karena kegagalan dalam pengelolaan informasi. Jadi saya sebut ketika mereka gagal dalam pengelolaan informasi publik yang baik, mengikuti kaedah-kaedah menurut bagaimana pemanfaatan teknologi yang baik, ya, maka dia sebenarnya mengalami kegagalan atau bencana komunikasi. Dalam beberapa kasus saya sering mengamati, seringkali ini tidak bicara hanya secara institusi, tetapi kemudian citra itu melekat pada posisi seorang pejabat. Anggap kepala daerah, anggap kepala dinas, anggap kepala atau pimpinan sebuah institusi. Dalam satu forum, dalam satu situasi dan kesempatan, entah itu formal atau informal, dia menyatakan statement. Mengeluarkan statement yang ternyata itu sebenarnya adalah sebuah statement yang dia maksudkan sebagai sebuah candaan, sebagai sebuah pernyataan yang tidak dimaksudkan untuk tujuan serius. Tetapi ketika informasi itu sampai di ranah publik, yang terjadi justru sebaliknya. Tafsir sosial yang muncul di masyarakat menimbulkan kegaduhan. Ini adalah salah satu bentuk ketidakpahaman para pejabat publik ketika sebuah informasi yang muncul dari sebuah statement yang diniatkan sebagai sebuah candaan ketika masuk di ranah publik itu bisa berdampak luas. Nah, ini yang menurut saya terjadi sebuah kegagapan. Kegagal pahaman para pejabat dalam memahami informasi itu bernilai penting. Makanya jadi kalau skalanya 0 sampai 10 saya katakan 100. Ya, ketidakpahaman itu menimbulkan kegagalan, dampak paling buruknya menimbulkan bencana. Yang pada akhirnya akan menimbulkan reputasi dan citra negatif. Ini hanya satu person yang bicara ya, yang memiliki pengaruh karena dia merepresentasikan citra sebuah institusi atau sebuah lembaga. Katakanlah kepala daerah, katakanlah kepala dinas ketika melemparkan wacana di ruang-ruang publik gitu ya. Nah, itu akan berdampak. Pertanyaannya bagaimana lagi kemudian ketika pemerintah daerah tidak memperlakukan informasi itu dengan baik. Yang terjadi adalah orang tidak akan mendapatkan informasi yang positif. Contoh misalnya Kabupaten Tabalong ketika dia mengklaim sebagai daerah paling terdepan untuk IKN, ibarat rumah ini terasnya. Ketika dia pengen tahu bagaimana Kalimantan Selatan, dia masuknya lewat Tabalong dari wilayah utaranya ibu kota negara yang nanti akan kita lihat nanti akan mulai beroperasi dimulai bulan Juni Juli ya. Bagaimana orang tahu kalau pemerintah Kabupaten Tabalong tidak mengemas informasi apa yang sudah dilakukan, bagaimana persiapan Tabalong untuk menjadi serambi IKN, lalu kemudian langkah-langkah apa yang sudah dilakukan, bagaimana progres pembangunan dan sebagainya. Publik tidak akan tahu, informasi ini tidak dikelola. Nah, itu pentingnya kalau mengklaim sebuah tagline itu harus diimbangi dengan bagaimana mengelola informasinya sesuai dengan tagline itu dengan target dan tujuan yang ingin dicapai. Apa sih sebenarnya ketika mengikrarkan sebagai serambi mengelola informasi dan komunikasi publiknya, tujuannya apa? Apakah hanya sekedar mengklaim saja, tetapi klaim itu hanya pepesan kosong tanpa ada informasi lanjutan yang menegaskan ini loh yang kami lakukan. Kami sudah membuat ini, mengembangkan ini, memprogres ini dan segala macam. Itu yang sangat, menurut saya sangat penting. Berarti memang harus hati-hati ya ketika membuat atau memberikan informasi. Karena sekarang juga yang namanya netizen katanya ini disebut-sebut sebagai netizen yang maha benar ya Pak Toto ya. Baru naik sedikit langsung viral, ada yang dipotong-potong. Itu ada beberapa platform yang juga mungkin bisa kita sebut platform berbahaya ya. Yang menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana nih membuat konten digital yang baik ini di sosial media ataupun di platform digital lainnya, yang menurut Pak Toto
aman, informatif dari mungkin dari apa ya, penggunaan bahasa juga mungkin gimana nih Pak Toto? Oke, jadi harus dipahami oleh siapapun ya yang menggunakan dan memanfaatkan media sosial, mau dia orang biasa, mau dia sebagai pesohor, mau dia pejabat publik, ingat ya, yang namanya netizen, yang namanya media sosial, yang namanya ruang publik maya, jangan pernah menggunakan emosi, perasaan, dan hati. Ingat ini penting karena kalau kita menjadikan semua yang ada di ruang publik maya itu sebagai sebuah bentuk apapun itu ya, lalu kemudian kita mengambil hati, yang akan celaka bukan publiknya, kitanya. Jadi harus kita pahami bahwa ini pentingnya melek informasi, pentingnya literasi informasi, bahwa apapun yang muncul di media sosial itu dimaknai dan terima sebagai sebuah informasi. Kita tidak bisa menyalahkan, kita tidak bisa juga membuat orang itu harus tunduk dengan keinginan kita. Itu yang harus dipahami dulu. Nah, karena itu ya, siapapun penggunanya harus memahami bahwa yang namanya informasi yang muncul di ruang maya, di ruang-ruang publik maya itu harus diterima dan harus dimaknai sebagai sebuah informasi. Itu saja. Jangan sampai menimbulkan tafsir-tafsir yang liar yang bisa membawa rasa sakit hati. Nah, terus bagaimana kemudian agar ketika kita mengelola informasi di ruang publik ini bisa, ruang publik maya ini bisa menimbulkan informasi yang justru bermanfaat. Informasi yang bisa memberikan nilai tambah. Semua platform digital ya, semua platform media sosial, mau itu Facebook, mau itu Instagram, mau itu YouTube, mau itu TikTok, dia pada prinsip dasarnya menjadikan informasi itu kepada 4 hal yang paling penting. Ya, saya lupa urutannya, tetapi hal yang paling penting adalah bahwa 1, informasi yang dicari audiens di berbagai macam platform media sosial itu adalah informasi yang menyampaikan segala hal yang bersifat informatif. Siapa yang informatif yang disampaikan itu oleh orang yang berbasis berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Jadi kalau seorang dokter menyampaikan informasi tentang tutorial cara hidup sehat, orang akan percaya dibandingkan yang menyampaikan adalah orang tanpa ada background kesehatan. Nah, yang kedua itu adalah yang bersifat edukatif. Nah, ini penting karena edukatif ini menjadi informasi, knowledge atau pengetahuan yang membuat orang itu menjadi tahu. Nah, kemudian yang terakhir itu menyangkut trust, kepercayaan. Informasi yang disampaikan oleh orang-orang yang memiliki kapasitas. Siapa yang dia percaya dengan kapasitasnya, nah itu menjadi penting. Yang terakhir adalah ini juga menjadi masukan buat Diskominfo bahwa algoritmanya media sosial ketika ingin merekomendasikan informasi terkait satu tema, maka dia akan melakukan penelusuran pada mesin penelusur algoritmanya, memunculkan informasi-informasi kepada institusi, orang, atau lembaga yang dipercaya. Contoh, misal tentang informasi kepemiluan. Mau bagaimanapun konten yang dibuat oleh berbagai macam latar belakang orang, institusi yang bukan penyelenggara, maka dia tidak akan direkomendasikan. Yang direkomendasikan justru adalah websitenya, medsosnya, atau entitas akun yang dikelola oleh penyelenggara. Nah ini pentingnya kenapa kemudian penyelenggara pemilu itu wajib ya hukumnya mengelola informasi publik. Karena medsosnya nanti akan merekomendasikan itu. Karena apa? Karena itu adalah lembaga yang terpercaya sebagai lembaga yang berwenang menyajikan informasi berbasis pemiluan. Nah sama dengan Kominfo terkait dengan berbagai macam informasi pembangunan, informasi terkait dengan berbagai macam apapun itu, maka itu yang akan direkomendasikan tentunya adalah entitas akun yang berbasis informasi yang memang punya kapasitas untuk itu. Infrastruktur itu dinas PUPR, pendidikan dinas pendidikan, kesehatan dinas kesehatan. Makanya semua lembaga instansi pemerintah saya sangat menyarankan dan merekomendasikan harus memiliki ya platform-platform, akun-akun media sosial yang dikelola dengan serius dan itu menyampaikan informasi publik terkait apa program pembangunan yang sudah dilakukan, sejauh mana progresnya, apa dampak positifnya, siapa yang terlibat dan bagaimana pengelolaan itu sebagai bentuk dan transparansi pertanggungjawaban dari institusi itu terhadap publik gitu. Sebelum nanti kita break ke segmen kedua, Pak Toto, ini yang
penasaran sekali ingin saya tanyakan. Karena sebagian dari masyarakat atau teman-teman semua yang ada di sini juga sepakat ya kalau misalkan penyampaian atau pembuatan dari konten itu lebih asik dibuat dengan bahasa yang enak buat didengar. Gimana nih? Apa itu sah-sah saja untuk misalkan untuk satu instansi pemerintahan? Kalau misalkan untuk food vlogger ya di sini udah oks banget ya. Tabalong keren banget, Pak Toto ya, banyak betul. Banget food vloggernya keren banget. Gimana nih? Apa itu sah-sah saja digunakan oleh para pengelola konten untuk menggunakan bahasa yang bilang kekinian kali ya? Gimana nih Pak Toto? Kalau ditanya sejauh yang saya pahami dan sejauh ini yang sering saya rekomendasikan, institusi publik, mau itu swasta, pemerintah justru harus mengikuti bagaimana karakter dari media sosial itu. Jadi misalnya sebuah institusi pemerintahan dia nggak bisa mengedepankan cara-cara yang selama ini menjadi aturan birokrasi. Misal ketika menggunakan kata kunci pembangunan. Ketika kata kunci pembangunan ini harus memuat kata kunci informasi yang mencakup misalnya disebutkan kepala daerahnya, visi misinya dan segala macam, itu malah nggak populer. Boring gitu ya. Betul, ya apapun itulah, mau disebut itu tidak menyenangkan, tidak menarik, tidak interaktif dan segala macam. Karena setiap media sosial, platform-platform digital ini memiliki karakter tersendiri. Misalnya Facebook ya. Facebook, YouTube, Instagram, semuanya hampir sama, dia menyukai berbasis visual video. Bentuk visual video yang paling disukai pun adalah visual video live atau streaming. Nah, jadi kalau misalnya menyajikan informasi, yang paling kuat dan paling menarik itu apa? Berbagai riset menunjukkan, dan ini menjadi satu karakter dan ciri dari semua platform media sosial, utamakan yang berbentuk visual. Dalam bentuk apa? Foto dan video. Dan itu juga harus perhatikan formatnya. Jadi kalau teman-teman konten kreator ingin membuat sebuah konten, saya sarankan utamakan misalnya 3 kali posting yang berbasis caption dengan narasi teks copywriter, maka harus wajib ada satu konten berbasis visual baik foto ataupun video. Kemudian dari konten-konten itu misalnya 3 konten postingan yang sifatnya informatif, harus ada di antaranya 1 yang sifatnya hiburan. Sesuatu yang sifatnya menarik, sesuatu yang sifatnya lucu, sesuatu yang sifatnya memberikan inspirasi. Jadi konten itu justru jangan yang misalnya setiap hari Diskominfo menyajikan kunjungan Pak Bupati, kemudian kegiatan kedinasan Pak Bupati, kemudian hal-hal yang terkait dengan apapun itu tentang pemerintah kabupaten. Maka sebagai seorang praktisi media dan bergelut dalam dunia informasi, saya mengatakan itu sangat tidak menarik. Jadi pengelola informasi harus paham, terutama instansi pemerintahan, informasi yang disampaikan itu tentang bukan kita, tetapi tentang apa yang diinginkan publik. Karena itu dalam hal penyajiannya pun, maka tidak bisa mengikuti kaidah-kaidah sesuai dengan standar birokrasi dengan tata bahasa yang kaku. Justru sebaliknya, misalnya saya berikan contoh, hostnya menyajikan informasi live streaming, mau itu tapping nanti ditampilkan dalam bentuk video atau mau live streaming, maka dia harus bisa menggunakan bahasa. Dengan menggunakan kalau misalnya bahasa kerennya, halo guys, teman-teman, apapun itu ya. Nah, itu salah satu contoh untuk membangun apa? Secara psikologis akan membangun hubungan emosional yang begitu dekat. Ini bukan pemerintah, tetapi kita adalah sesama konten kreator. Walaupun sebenarnya misi yang dibawa adalah misi informasi pembangunan, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Toto. Baik, semakin menarik perbincangan kita pada sore hari ini sambil menunggu jam buka puasa juga, Pak Toto. Dan juga untuk teman-teman yang ada di sini siapkan beberapa pertanyaan. Kita akan membuka 4 pertanyaan untuk para rekan-rekan di sini. Nanti di segmen ketiga, jadi bisa disiapkan dari sekarang. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Kita akan kembali setelah iklan berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia dalam program Dialog dan telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabalong, Bapak Muhammad Norefani, atau yang sering kita sapa dengan Haji Pani, biar lebih akrab ya Pak ya. Dan juga masih bersama Pak Toto, ini Pak Toto Fahrudin, ini beliau merupakan Sekretaris PWI Kalsel dan juga Wakil Ketua Wakil Direktur dari Radar Banjarmasin, Bapak. Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan perbincangan kita. Sebelum ke Pak Toto kembali, izin ke Haji Pani dulu ya Pak ya. Baik, Bapak tadi kita sudah berbincang-bincang cukup
seru ya Pak ya. Nah dari pandangan Haji Pandi sendiri sebagai Kadis Kominfo, seberapa penting sih Pak penyebaran informasi di Kabupaten Tabalong ini Pak? Saya kira terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini mohon maaf saya terlambat. Tadi kebetulan ada DPRD, ada paripurna baru bisa ke sini. Terima kasih. Jadi seberapa penting saya kira di zaman era informatika, di zaman era keterbukaan, kemudian di era teknologi media sosial yang luar biasa, tentunya untuk informasi ini ataupun media sosial ini sangat penting bagi kita dalam rangka untuk mendukung ya, baik itu rencana kegiatan, baik itu pelaksanaan kegiatan ataupun terkait dengan saran atau evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabalong. Saya kira bagaimanapun pemerintah baiknya melalui program, kegiatan dan juga pelaksanaannya tanpa diikuti dengan informasi, tanpa diikuti oleh penyebar luasan berita informasi, saya kira ini bisa dipandang ataupun tidak diketahui oleh masyarakat dan tentu mungkin tidak bisa didukung. Nah, tapi dengan kita memberikan informasi yang benar kepada masyarakat melalui kawan-kawan penggiat media sosial, kemudian dari para wartawan dan juga dari TV Tabalong dan radio, saya kira ini sangat efektif bagi pemerintah Kabupaten Tabalong untuk memberikan informasi yang benar, kemudian tentu harapannya dukungan agar kegiatan ataupun pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam perencanaan kita ini bisa berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu kami memandang sangat penting dengan adanya penyebar luasan informasi ini sehingga diharapkan kolaborasi dan sinergi antara penggiat media sosial, para wartawan, jurnalis dan juga TV dan radio ini bisa bersinergi untuk memajukan dan mensukseskan program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saya kira itu. Siap didukung ya Pak Haji Pandi ya? Ya, dan kami siap mendukung juga terkait dengan rekan-rekan baik jurnalis, baik dari wartawan, Tabalong dan juga dari radio dan juga penggiat media sosial. Sebagaimana kita tahu, tugas-tugas kami di Dinas Kominfo ini sebenarnya Mas Toto sangat krusial ya, sangat penting ke depannya. Mengapa? Karena kami di samping juga penyebar luas informasi, tadi juga kami mendukung internet, kemudian mendukung wifi di Kabupaten Tabalong untuk juga seluruh masyarakat dan juga seluruh SKPD. Nah tentunya ini merupakan hal yang penting bagi kami untuk mensupport semua kegiatan-kegiatan pemerintahan, kegiatan-kegiatan umum yang ada di masyarakat sehingga bisa tersampaikan dan bisa diinformasikan kepada seluruh masyarakat Tabalong dan juga seluruh nasional ataupun dunia. Nah saya kira itu mungkin yang mengapa kami penting. Kemudian yang terakhir juga kami sekarang Mas Toto sudah berjalan Smart City, kita terus meningkatkan kapasitas dari Smart City Kabupaten Tabalong sehingga harapannya prestasi yang sudah diraih dari Smart City Tabalong ini yaitu juara 1 tahun 2003 tadi untuk evaluasi Smart City Kalimantan Selatan adalah peringkat pertama untuk Kalimantan Selatan. Luar biasa. Jadi itu kira-kira. Boleh tepuk tangan dulu dong para audiens yang berhadir pada sore hari ini. Nah, jadi tentunya harapan kami kita tidak boleh sampai Kalimantan Selatan. Kita berharap nanti 2024 ini Mas Toto kita akan tingkatkan lagi baik sumber daya manusianya, baik dari sisi programmingnya, baik dari sisi infrastrukturnya, sehingga harapan kita Smart City nanti benar-benar bisa nanti juga diakui di tingkat nasional. Saya kira itu mungkin. Baik, terima kasih Bapak. Baik, kembali lagi ke Pak Toto. Pak Toto, kita berbicara tentang algoritma Google. Nah, ini bagaimana memaksimalkan search engine optimization? Oke. Gimana nih? Ya ini masukan juga nih buat teman-teman konten kreator. Kita sering mengenal dan sering mendengar istilah algoritma, kemudian ada SEO, Search Engine Optimization. Jadi sebenarnya itu adalah tools, ya, adalah alat bantu yang bisa digunakan agar para konten kreator, termasuk juga pengelola informasi publik seperti Diskominfo, itu bisa memaksimalkan. Sederhananya algoritma itu sebenarnya adalah sebuah sistem, ya, dia sebuah sistem, sebuah semacam software yang itu
bekerja dengan cara mengurutkan, mengidentifikasi, mengelompokkan, dan ujungnya adalah merekomendasikan. Jadi kalau Anda sering menggunakan media sosial mencari konten-konten tertentu, maka otomatis di semua platform media sosial kita, konten itu akan muncul di beranda. Oke, FYP. Betul. Oke. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu suka secara jejak digital di berbagai macam platform digital mencari informasi terkait hobi Bapak Ibu, maka di platform media sosial yang lain dia akan bekerja algoritmanya untuk merekomendasikan. Algoritma inilah yang akan mengidentifikasi demografis, latar belakang, usia, kecenderungan dan segala macam. Nah, algoritma ini yang kemudian menjadi sebuah tools yang sering dipakai untuk kepentingan-kepentingan. Di antaranya misalnya mau kontestasi politik, mau marketing digital, mau kemudian periklanan dan segala macam. Nah, inilah yang sering digunakan dalam konteks bagaimana platform itu menggunakan algoritma agar dia, si user ini ketika kecenderungan mencari informasi tertentu, dia akan selalu disuguhi itu. Nah, sementara kalau SEO itu sebenarnya adalah Search Engine Optimization. Jadi sebenarnya SEO itu adalah cara, strategi, taktik atau teknik yang digunakan ketika kita membuat sebuah informasi berbasis teks atau artikel. Jadi kita kenal Google ya teman-teman ya. Jadi Google itu dia punya mesin crawling, mesin pencari yang sifatnya itu bukan lagi puluhan, ratusan tapi triliunan data. Jadi teman-teman kita ini semua ini ketika melakukan aktivitas digital di platform apapun, jangan Anda pikir yang ada di handphone ya itu hilang begitu saja. Jadi saya sarankan juga hati-hatilah menggunakan platform dengan bijak. Apapun bentuk yang digunakan, mau video, mau foto, mau teks, yang dihapus di platform hanya hilang di perangkatnya saja. Tetapi ketika kita menggunakan handphone dan di awal itu kita menggunakan user email Gmail karena menggunakan Android, semua data seluruh dunia ini tersimpan di servernya Google ya. Nah Google itu akan merekomendasikan agar ketika kita mencari informasi di Google pencarian itu, maka dia akan merekomendasikan. Karena itu ketika copywriter atau digital marketing atau institusi apapun ingin membuat informasi publik, maka harus mengikuti kaidah-kaidah SEO. Nah ini yang sering kali tidak dipahami bahwa sekaligus ini masukan juga kepada institusi pemerintahan, kepada swasta atau apapun, ketika membuat informasi publik berbasis informasi berita di website, sebaiknya jangan mengikuti standar dan kaidah penulisan berita yang itu mengedepankan pola penulisan birokrasi. Misal, contoh, Pak Bupati melakukan kunjungan, mengikuti kegiatan dan segala macam. Google tidak akan merekomendasikan agar dibaca. Google akan melihat bagaimana rekomendasi kata kunci yang digunakan user untuk mencari informasi. Misalnya, ya, saya pernah melakukan analisis salah satu kepala daerah, ya, yang saya lakukan di Google Analytics mencari kata kuncinya. Ternyata dia hanya populer di wilayah tertentu, tidak cukup populer di wilayah lain. Artinya, boleh jadi informasi yang disajikan itu tidak mengikuti kaidah SEO. Kata kunci kurang tepat, tata kaidah penulisan bahasanya kurang tepat sehingga dia tidak ini. Nah, SEO itu adalah kaidah-kaidahnya agar setiap informasi yang kita sajikan itu tepat mengenai sasaran audiens, target dan tujuan yang ingin dicapai itu bisa maksimal sehingga semua konten informasi berbasis berita di website itu jangkauannya juga bisa lebih luas. Ya. Jadi kalau SEO itu adalah penggunaan kata kunci. Kata kunci apa yang paling utama yang sering dicari Google? Ini buat teman-teman wartawan dan jurnalis juga. Kalau ingin membuat berita, ya utamakan kata kunci ini nempel di atas judul. 3 kata kunci yang paling penting itu adalah people, place, tempat. Ya, jadi orang, tempat, dan juga sesuatu. Bahasanya adalah siapa, ya, kemudian apa peristiwanya, dan di mana peristiwanya. Jadi misalnya hari ini kita bikin berita nih, ya, teman-teman, ketika mau membuat berita, jangan menyajikan informasi berita seremonialnya aja. Kadiskominfo hadir, saya hadir, dihadiri oleh ini enggak. Yang diangkat apa yang menjadi tema pembicaraan kita. Misalnya, begini tips menjadi konten kreator. Nah, jadi tidak melihat segala sesuatu itu hanya sifat permukaan saja, tetapi carilah dan
berikanlah informasi yang dibutuhkan oleh publik. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih banyak Pak Toto. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi di segmen ketiga. Segmen ketiga akan kita agak perpanjang Pak, karena akan ada sesi tanya jawab dari teman-teman dan rekan-rekan yang berhadir di sini. Mohon dipersiapkan 4 pertanyaan karena kita akan kembali lagi di segmen ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia dalam program Dialog dan kita akan melanjutkan perbincangan kita kembali. Sebelum kita memasuki sesi diskusi tanya jawab, satu pertanyaan kembali untuk Haji Pani. Bagaimana dukungan dari pemerintah Kabupaten Tabalong terhadap infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Tabalong ini, Pak? Ya, jadi alhamdulillah ya pemerintah melalui Diskoimpo Kabupaten Tabalong terus mengupayakan atau memaksimalkan ya dukungan kepada infrastruktur terkait dengan platform-platform atau media sosial. Nah, media komunikasi yang dikelola oleh Diskoimpo ini antara lain melalui LPPL TV Tabalong, kemudian juga ada Radio Suara Tabalong, ada media center atau media center Kabupaten Tabalong mc.tabalongkap.go.id, kemudian ada e-magazine Metapress, ke web Diskoimpo juga ada. Kemudian kita ada portal www.tabalongkap.go.id, kemudian ada juga media sosial, kemudian aplikasi Tabalongpedia. Nah, jadi ini merupakan aplikasi portal yang akan terus kita kembangkan sehingga satu-satunya nanti platform yang bisa diakses ataupun yang dimanfaatkan secara maksimal, hingga harapannya pelayanan publik melalui Tabalongpedia ini bisa maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Kemudian untuk media luar ruang juga ada reklame, spanduk, baleho, dan ada videotron. Nah, kemudian untuk mitra media massa juga kita alhamdulillah bersama kawan-kawan jurnalis dan media massa kita ada 13 media cetak dan kemudian ada 8 media online. Nah, kemudian terkait dengan WiFi gratis juga kita sudah menyiapkan. Jadi ini bisa dimanfaatkan kawan-kawan penggiat media sosial atau media dari para penggiat ini. Kita ada hotspot WiFi gratis di berbagai fasilitas pelayanan publik kita. Yang pertama di Taman Giat Tanjung, kemudian di Tanjung Bersinar Park, di Taman Haruai, Taman Morawia, Lapangan Pondopo Bersinar, kemudian ada di BBK Mitin, di Tanjung Expo Center, di Taman Bangun Sari, Stadion Sport Center, Taman Kembang Tanjung, dan Terminal Kalua. Nah, rencana kita juga kita akan terus menambah akses ini kepada tempat-tempat pendidikan ya. Karena tempat pendidikan ini selain di daerah tempat terpencil yang sudah dibantu oleh Bakti ya, ada berapa yang sudah dibantu oleh Bakti, ini ada sekitar daerah terpencil ada 8 jumlah sekolah yang implementasi Bakti Kominfo, ini ada 8. Kemudian harapan kita nanti kita ke depannya juga dalam rangka mendukung ya anak-anak Kabupaten Balong dalam rangka menempuh pendidikan lebih baik lagi ke depannya, yaitu kita menyediakan fasilitas WiFi gratis di SMA sederajat, Pak. Nah, harapan nanti mereka juga mempunyai kesempatan untuk belajar di sana lebih mudah lagi. Karena memang banyak keluhan-keluhan yang terjadi, ibu-ibu, mama, anak-anaknya banyak nukar pulsa katanya. Dalam rangka untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di rata-rata di anak-anak SMA sederajat. Nah, kemudian juga nanti kita juga mengintervensi di tempat-tempat perkuliahan ya. Jadi anak-anak universitas ini kan ada 2 sekolah tinggi yang ada di Kabupaten Tabalong, ini yang akan kita lakukan. Nah, jadi saya kira dengan infrastruktur yang sudah kami siapkan ini juga terkait juga tadi saya sampaikan pelayanan kepada seluruh SKPD, kemudian pelayanan kepada fasilitas umum dan pendidikan, dan juga nanti di pusat-pusat perdagangan kita akan tempatkan juga. Dengan harapan kita ke depannya tujuannya Smart City di Kabupaten Tabalong ini akan terus meningkat partisipasinya, kemudian juga kemudahan-kemudahan yang diberikan ini bisa dimanfaatkan maksimal dan akhirnya membawa Kabupaten Tabalong
nantinya akan kesejahteraannya akan meningkat. Saya kira itu mungkin yang dapat Baik, saya terima sampaikan. kasih Bapak. Baik, memasuki sesi diskusi tanya jawab, kami persilahkan kepada para audiens, para rekan-rekan yang ingin bertanya. Silahkan. Boleh dari sebelah kanan dulu, ladies first. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Widya Putri dari Kim Jikamaka Pak. Saya sangat tertarik dari pembahasan pada hari ini mengenai konten kreator karena saya juga suka nih membuat sebuah buah konten seperti itu. Jadi yang saya tanyakan pada hari ini, apa yang harus dilakukan seorang konten kreator dan apa yang harus mereka miliki agar konten yang dibuat menarik walau itu kontennya serius. Kadang informasi serius itu malah dilewati padahal informasi itu sangat penting. Mungkin itu saja Pak dari saya, terima kasih. Terima kasih Mbak Widya. Langsung dijawab aja ini Pak atau ditampung dulu? Langsung kayaknya Pak ya. Langsung aja ya Pak ya. Silakan. Baik, Bapak. izin Pak, saya mencoba untuk memberikan pendapat. Jadi teman-teman ini semuanya nih ya, buat teman-teman yang menjadi konten kreator atau belajar menjadi konten kreator, dua skill utama menurut saya yang harus dikuasai adalah dua basic kemampuan yang paling penting. Kemampuan pertama adalah kemampuan storytelling. Ya, Anda bercerita. Yang kedua, kemampuan copywriter, menuliskan. Jadi gini, ada satu tema, ada satu ide, bagaimana Anda memiliki kemampuan untuk menceritakan dengan bahasa tutur. Satu makna, satu cerita itu bisa dipahami oleh banyak orang. Nah, itu kemampuan untuk storytellingnya. Nah, keterampilan kedua yang harus menjadi basic juga adalah kemampuan copywriter, menuliskan. Ya, ketika kita menuliskan, misalnya di sini ya kita melakukan kegiatan ngabuburit. Bagi konten creator dia harus bisa mengemas bagaimana ketika menuliskan ini menjadi sebuah caption menarik dengan bahasa yang itu bisa kena sesuai dengan segmen yang mau kita tuju, ya. Nah, jadi dua hal ini yang paling penting. Terus gimana caranya agar bisa memiliki keterampilan storytelling, keterampilan menulis? Satu-satunya cara, tidak ada cara yang lain. Dan ini harus dilakukan menurut saya, Anda harus belajar. Dengan cara apa? Caranya adalah membaca praktek. Jadi yang pertama, carilah tutorial. Cerita bagaimana agar itu bisa enak didengar, storytellingnya. Anda praktekkan, ya saya jamin caranya adalah cukup 3 kali saja. Cara yang paling sederhana contohnya adalah apa benda yang ada di sekitar kita. Misalnya ada mic, ada air mineral, ada kertas, lalu berceritalah Anda dengan menceritakan benda itu dan Anda sampaikan dengan bahasa tutur sebanyak 1 paragraf, bahasa tulis sebanyak 1 paragraf. Contoh air mineral. Anda ingin bercerita tentang bagaimana air mineral ini memberikan dampak kesehatan, ya, dengan informasi, dengan literatur yang Anda cari, lalu Anda bercerita. Jangan panjang-panjang, cukup bahasanya tuh 1 menit saja, tapi pesan utamanya tersampaikan. Dengan bahasa tulis yang sama, copywriter belajar Anda membuat 1 paragraf. Nah, itu dilakukan, ya. Belajar, ulangi sebanyak 3 kali. Misalnya pertama tadi air mineral, kedua dengan benda yang lain, ketiga dengan sesuatu yang lain. Ketiga-tiganya diulang, ya, dengan bahasa tutur, storytelling, dengan bahasa tulis. Itu yang paling penting. Yang lainnya itu nanti akan secara otomatis kok. Teorinya gini, kalau ingin belajar naik sepeda, Anda belajar dengan seperti membaca buku tebalnya sebanyak apapun nggak akan bakal bisa. Dengan hanya teori yang seperti ini. Ini pedalnya naiknya di atas dudukannya, kemudian ini fungsi remnya, kalau mau ngerem seperti ini, selebihnya Anda hanya praktek mencoba. Dengan Anda belajar tanpa pernah mencoba. Kira-kira dengan buku setebal ini, dengan hanya dikasih informasi segini, tapi berani mencoba, maka yang paling efektif mana? Pasti yang akan melakukan praktek ini. Sama dengan itu. Belajar teorinya sedikit saja, poin-poinnya saja, storytelling itu ada pembukanya, ada isi analisis atau penyampaiannya, baru closingnya, itu saja dan Anda praktekkan. 3 kali saja praktek, saya jamin secara psikologis manusia itu akan bisa beradaptasi dengan sesuatu hal yang baru hanya dengan mengulang sebanyak 3 kali. Itu yang paling penting menurut saya bagi seorang konten kreator. Baik, terima kasih. Gimana Mbak Widya? Luar biasa sekali Pak, terima kasih banyak. Setelah ini saya praktekkan Pak. Oke Pak, Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Mbak Widya. Kalau bahasa gaulnya learning by doing kali ya Pak ya.
Betul ya, sambil belajar sambil melakukan. Baik, ada lagi yang ingin bertanya silahkan. Dari sebelah kiri mungkin. Ada door prize ya. Pengennya hadiahnya apa? Umroh ya? Amin ya. Perkenalkan Pak, nama saya Alif dari Radio Suara Tabalong. Izin bertanya Pak, di tengah cepatnya informasi yang begitu cepat di mana kita tidak bisa namanya merem setiap individu untuk mengupload dan juga memberikan sebuah informasi ya. Bagaimana caranya kita yang sadar akan hal tersebut di mana kita tidak bisa merem setiap individu untuk memberikan sebuah informasi itu untuk memilah dan juga memilih informasi yang tidak memiliki unsur hoax dan juga terlebih apalagi generasi zilenial sekarang Gen Z kita bisa bilang seperti itu adalah orang-orang atau individu yang cenderung lebih sering menelan informasi secara mentah-mentah tanpa merisetnya lebih jauh lagi. Jadi apapun informasi yang ada di Instagram, informasi yang ada di Facebook dan lain sebagainya itu ditelan secara bulat tanpa diriset kembali. Nah itu kayak gimana caranya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak. Bagaimana Bapak cara mengeremnya katanya nih Pak? Berarti dari individualnya sendiri ya? Ya, di awal tadi saya sampaikan bahwa kita ini adalah sebuah keniscayaan. Hidup di era ketika informasi itu tidak berbatas, ya. Informasi itu tidak bisa lagi kita bedakan hitam putih, baik benar salahnya itu nggak bisa lagi. Dengan bukan bahasa kekinian, bahasa akademiknya itu adalah post-truth. Ketika kebenaran itu tidak lagi berbasis fakta dan data. Saya ngomong dengan begitu meyakinkan, tanpa ada legitimasi, tanpa ada validasi bahwa saya ini ahli di bidang itu. Enggak. Makanya banyak istilah kemudian mendadak ahli. Hanya dengan melihat YouTube tiba-tiba dia pakar ini. Hanya dengan mengikuti ini dia pakar ini. Mau bidang kesehatan, mau bidang masak-memasak dan segala macam. Jadi teman-teman itu sebuah keniscayaan dan nggak bisa ditolak. Tinggal bagaimana kita memilih. Nah, bagi kita pengguna dan user media sosial, saya sarankan itu bisa dikendalikan dari diri kita. Cara yang paling mudah dan yang paling paling bisa kita lakukan adalah ketika kita menggunakan media sosial, anggaplah seperti Instagram, saya sarankan follow-lah akun-akun yang memberikan informasi yang bersifat informatif, edukatif, ya. Lalu informasi itu memberikan hal-hal yang baru. Mau berbasis apapun, sosial, ekonomi, politik, budaya, tidak berdasarkan hobi dan kesukaan kita. Hal-hal yang sifatnya positif itu penting. Karena apa? Sekali lagi algoritmanya akan mengarahkan ketika Anda misalnya suka dengan hal-hal yang sifatnya berbau sara, berbau kesadisan dan segala macam. Percaya dan niscaya yang akan masuk di beranda-beranda platform medsos kita sesuai dengan apa yang menjadi konten yang kita suka. 3 kali saja Anda coba lakukan riset dan lakukan eksperimen, bukalah konten-konten tertentu di beranda atau di pencarian Anda di medsos Anda. Maka lihatlah nanti yang akan muncul. Jadi pertama ikuti followernya yang positif karena itu juga akan menentukan. Kedua, yang ini paling penting teman-teman, literasi itu menjadi penting. Yang saya sarankan adalah lihat dulu ketika konten itu disajikan oleh siapa. Validasinya dilihat dalam kapasitasnya. Kalau yang memberikan informasi kesehatan adalah seorang dokter, itu 70% bisa dipercaya. Tapi kalau yang memberikan hanya seorang influencer, ya, yang kemudian ujung-ujungnya dia mempromokan produk, maka cukuplah itu sebagai informasi saja dan tidak perlu diikuti. Dan salah dan sayangnya adalah Indonesia adalah peringkat pertama di dunia dalam hal penggunaan waktu akses lamanya dalam hal pemanfaatan media sosial. 1 kali 24 jam orang Indonesia berapa lama menggunakan? 24 jam. Dalam 1 kali 24 jam orang Indonesia menggunakan untuk scrolling media sosial itu adalah 8 jam. Waktu yang digunakan untuk tidur yang bagus. Jadi 8 jam yang digunakan itu sia-sia habis untuk scrolling-scrolling. Dan ironinya sudah paling tertinggi menggunakan media sosial, terbaru riset yang disampaikan bahwa secara kemampuan IQ kita, secara rata-rata Indonesia itu peringkat yang saya lupa yang persisnya, tapi kalau tidak salah kelompok yang paling rendah. Bahkan saking rendahnya, kalau IQ rata-rata dunia itu di angka 78, kita berada di angka 76. Sebuah ironi. Nah, jadi bagaimana dengan cara itu? Pertama, ikuti follow itu. 2, hindari akun-akun atau konten-konten yang tidak bermanfaat.
ya. Ketiga, perkaya literasi dan lihat validasi terhadap siapa penyaji informasi itu. Itu penting. Dan psikologi mengatakan kalau Anda terpapar, ya teman-teman perhatikan semuanya, siapapun Anda, latar belakang Anda apapun, ini psikologi dan ini akan sangat tidak bisa terbantahkan. Sekali lagi ini sains. Anda melihat sebuah konten dengan durasi waktu 3 menit saja, maka Anda akan terpapar tanpa disadari. Itu masuk dalam otak bawah sadar. Tidak pada saat itu Anda akan terpengaruh, tapi pada momen-momen tertentu informasi itu akan bangkit dan mengeluar. Jadi kalau kita melihat informasi berbasis kekerasan, ya, suka dengan hal yang kekerasan, 3 menit saja, maka percaya dan niscaya Anda akan menjadi orang yang suka dengan hal-hal yang berbasis kekerasan juga. Jadi hati-hati, tanpa disadari itu sering terjadi teman-teman. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Iya. Dan juga harus berhati-hati karena undang-undang ITE ini bukan main-main ya, Pak Toto ya. Betul. Bagi pengelola konten-konten kreator, tolong perhatikan ya, undang-undang ITE revisi yang terbaru itu semakin ketat. Tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada informasi, pemerintah bisa mencabut, ya, menonaktifkan, men-take down akun-akun yang dianggapnya melakukan informasi provokasi. Yang Anda hadapi ini tidak hanya regulasi yang mengikat dari pemerintah, tetapi juga regulasi yang mengikat dari Google. Google itu sangat memperhatikan ya informasi yang berbasis informasi sara, kekerasan, cabul, pornografi dan segala macam. Jadi bermainlah pada informasi yang paling penting saja, berbasis informatif, edukatif dan entertainment atau yang menghibur. Itu aja teman-teman. Baik, terima kasih. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Ada rekan-rekan? Ada sebelah sini? Oh, di belakang. Yang di belakang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia ya, dari Kelua. Jadi saya ingin bertanya tentang langkah apa saja yang akan Bapak lakukan untuk dalam hal pelayanan internet, karena semakin tahun internet semakin dibutuhkan. Terima kasih. Ini pertanyaannya untuk Haji Mandi ya? Ya. Oke, baiklah. Terima kasih Mbak. Bapak ditodong sama orang Kelua. Belum ada internet ya Mbak? Oh iya katanya Pak. Silakan Haji Mandi untuk dijawab. Ya, makasih Mbak Nadia ya atas pertanyaannya tadi. Jadi memang kami dari pemerintah melalui Diskominfo seperti disampaikan awal tadi terus berupaya gitu ya. Pertama ya tadi kita mengupayakan pelayanan publik dengan sistem WiFi semua SKPD ini kita layani. Kemudian juga fasilitas umum. Nah, fasilitas umum ini akan kita terus tambah gitu. Fasilitas umum akan terus kita tambah. Tadi ada di Kelua, di terminal Kelua, tapi saya kira tidak cukup kan, banyak tempat-tempat keramaian. Nah, jadi kami di Diskominfo mungkin akan terus menambah fasilitas WiFi gratis di tempat-tempat umum. Harapan kita tadi agar fasilitas umum ini bisa dimanfaatkan maksimal masyarakat. Kemudian juga tempat-tempat sekolah pendidikan itu di SMA sederajat nanti akan kita pasang WiFi karena banyak keluhan ini tadi disampaikan atau permohonan dari ibu-ibu yang anaknya sekolah. Sekarang ini kan teknologi ataupun informasi itu diambil dari banyak melalui media-media sosial ataupun melalui Google ya. Nah, jadi memerlukan WiFi ataupun internet. Nah, oleh karena itu kita akan siapkan gitu ya fasilitas untuk di dunia pendidikan. Kemudian juga seperti di tempat-tempat keramaian, di tempat-tempat perdagangan ya, bisnis gitu ya. Kita coba untuk lakukan juga pemasangan. Karena apa? Kita ingin pusat-pusat ekonomi ini nantinya para pedagang, para UMKM nanti bisa melakukan transaksi dengan menggunakan WiFi yang kita siapkan. Dengan harapan itu ekonomi di masyarakat kita juga akan terus berputar. Nah, jadi kami juga mengidentifikasi tempat-tempat yang mungkin ada blank spotnya. Nah, jadi kalau ada blank spot juga kita akan coba lakukan peningkatan di sana sehingga daya tangkap internet ataupun sinyal ataupun WiFi juga bisa maksimal di sana. Jadi itu yang langkah-langkah kita. Harapan kita di Kabupaten Tabalong ini tidak ada lagi yang blank spot, tidak ada lagi yang tidak bisa dijangkau oleh WiFi ataupun internet. Dengan itu semua masyarakat bisa
menikmati, kemudian semua masyarakat bisa memanfaatkan secara maksimal. Saya kira itu mungkin. Makasih. Ada lagi? Kayaknya masih nggak puas nih Pak. Oh sudah cukup. Udah cukup. Cukup ya. Selanjutnya mungkin ya selanjutnya ini saya melihat ini bagus sekali kegiatan ini ya. Kami dari pemerintah tentu butuh masukan juga dari para penggiat-penggiat sosial. Saya kira kalau setahun sekali kini terlalu lama lah kira-kira ya kan. Nah nanti mungkin kita sebulan sekali, setuju ada kita lah bertemu. Setuju ya, sebulan sekali nanti ya. kita sebulan sekali lah bertemu-temu nanti. Jadi paling tidak kami ingin mendengar masukan-masukan dari kawan-kawan penggiat sosial. Apa-apa informasi yang terjadi di Kabupaten Tabalong ataupun di daerah lain yang nanti membawa dampak bagi kita. Bagaimanapun pengaruh IKN ini membawa dampak bagi kita. Tentu harapan kita dengan kawan-kawan penggiat sosial, konten kreator nanti ini akan memberikan informasi balik kepada kami dalam rangka kita menyiapkan ataupun mempersiapkan untuk Tabalong ini sebagai serambi depan IKN. Saya kira itu mungkin. Luar biasa sekali ya. Ini langsung loh difasilitasi oleh Kadiskominfo ya. Langsung sebulan sekali katanya Pak ya. Baik, satu pertanyaan lagi. Adakah dari rekan-rekan? Dari tadi perempuan semua, ini perempuan semakin di depan luar biasa. Adakah dari laki-lakinya? Wah ini kalah nih kayaknya nih kaum Adam nih. Adakah? Cek. Tak aja tuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rambut ulun tuh urai-urai nah, kena kipas angin. Nama ulun Arif dari mediakoranbanjar.net. Kebetulan kontributor di Tabalong juga. Hendak bertakun dengan, mungkin terserah nanti ya siapa yang menjawabnya, mungkin Papanya atau Bang Toto. Jadi gini Bang, hendak minum masih puasaan lah. Tunggu dulu Pak, tunggu dulu Pak. Masih pikir pertanyaan sedikit dulu. Mas keburu imsak Mas. Gugup, masih gugup. Ya Pak, jadi gini Pak. Kebanyakan nih yang hadir di sini kan penggiat sosial media, influencer maupun media online lah. Yang jadi pertanyaan dulu nih Pak, apakah sah-sah aja kita menggunakan akun kita itu sebagai pendapatan, khususnya Pak ya, ketika pada saat pemilihan umum, seperti kemarin pas Pilpres kemarin kan, kalau kita ketahui itu banyak akun-akun sosial media, contoh nih mohon maaf kalau ada di sini orangnya atau akunnya atau pengelolanya, contoh seperti info Tabalong, info apa itu nah, itu kemarin banyak banyak menanyakan konten tentang, mohon maaf sekali lagi, banyak menanyakan konten tentang 02 atau dari kubu itulah pokoknya. Nah, otomatis Pak, saya yakin Pak, konten-konten itu tidak gratis Pak mempostingnya Pak. Pasti ada feedbacknya berupa duit. Pasti itu sudah. Nah, ini bukan sujon Pak, bukan sujon. Karena salah satu dari adminnya di sosial media di Banjarmasin itu teman ulun dan dia menerima nominal yang cukup besar untuk setiap kali memposting. Dan alhamdulillah ulun dapat juga sedikit Pak. Ada banyak. Nah sekarang gini pertanyaannya, apakah itu sah-sah aja Pak? Apalagi kita ke depan kan di Tabalong kan mau menjelang pilkada ini Pak. Nah ini mumpung di sini banyak penggiat sosial media nih, banyak influencer. Nah siapa tahu nanti dengan hal-hal seperti itu bisa menjadi pendapatan buat mereka pribadi Pak. Oke. Itu Terima aja Pak. kasih. Ulun. Ya terima kasih Pak, itu dari ulun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Gimana Pak Toto? Kayaknya ini saya yang lebih tepat menjawabnya ya, karena sesama Iya. pelaku jurnalis ini, Selaku. pelaku praktisi. Oke, teman-teman, saya katakan di awal tadi bahwa ini adalah sebuah keniscayaan. Ya, jadi kita tidak bisa lagi menilai dan melihat segala sesuatu itu hitam putih, benar salah, baik buruk dan segala macam. Di era keterbukaan informasi, di era disrupsi informasi, bahkan itu menjadi sebuah komoditas. Saya katakan tadi di awal bahwa dalam diskusi kita,
informasi itu menjadi sebuah komoditas. Mau dikemas seperti apa, dikelola bagaimana, siapa yang menyampaikan, target dan tujuannya apa. Itu memang sebuah keniscayaan. Mau politik, mau marketing, mau ekonomi, mau iklan dan segala macam. Nah, hanya bicara soal etik atau tidak saja, ya. Bicara soal normatif saja. Jadi kalau ditanyakan, bolehkah? Sangat boleh. Sahkah? Sangat sah. Selama dengan catatan, ya, tidak provokatif dan tidak menyinggung serta tidak melanggar unsur-unsur yang jelas-jelas melanggar aturan-aturan secara regulatif, ya, mendiskreditkan dan segala macam. Nah, perkara bahwa orang ada menilai, saya katakan di awal, kalau Anda ingin bermain medsos, jangan terbawa hati, jangan terbawa emosi. Jadi ini sebuah keniscayaan yang sudah tidak bisa kita hindari, ya, bahwa ada akun-akun tertentu menjadi endorsement, influencer atau buzzer sekalipun, ya sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Karena memang ini sudah menjadi sebuah perilaku, praktek-praktek yang terjadi tidak hanya di Tabalong, tidak hanya di Banjarmasin, tidak hanya di kabupaten kota lain di Kalsel, di seluruh dunia sudah melakukan hal yang sama. Jadi ini sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditolak. Yang saya pahami, misalnya, kenapa kemudian ketika presiden-presiden di Amerika itu ya menang, strateginya bukan dengan cara transaksional, dengan tidak melakukan money politik. Mereka beradu argumen, bermain isu, bermain wacana pada ranah-ranah ruang maya publik ini. Siapa yang menyampaikan, siapa yang menginfluencer dan segala macam. Jadi kalau ditanya apakah boleh, sangat boleh, sah-sah saja, sangat sah. Yang tidak boleh yang seperti saya katakan, hati-hati kalau itu melanggar kode etik, ya, kalau Anda seorang jurnalis, tidak boleh melanggar undang-undang yang jelas dan tegas dalam menurut undang-undang ITE, hukum pidana dan sebagainya. Jadi kalau ditanya apakah itu bisa menjadi pendapatan pribadi, selama dalam koridor etik, aturan, dengan cara seperti apa dia mengemasnya, itu menurut saya malah bagus. Bagusnya apa teman-teman? Semakin informasi itu dikemas dengan baik, publik justru malah terbantu. Menurut perspektif si A, ada keunggulan si calon ini. Menurut perspektif B, ada calon keunggulan B. Nah, ini yang paling penting adalah tinggal cara pengemasannya. Kemaslah dengan memberikan informasi yang edukatif kepada pemilih, bukan memberikan nilai-nilai negatif provokasi dengan menjelekkan calon yang lain. Itu saja nanti yang kalaupun Anda ingin menjadi influencer, saya sarankan gunakan cara itu. Jangan mendiskreditkan calon lain, itu justru menjadi bumerang, tapi berikan informasi yang positif apa yang akan menjadi di politik. Saya pikir itu aja ya, selama koridor dan etiknya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Toto. Terima kasih Mas Arief juga, pantas dari tadi pertanyaannya deg-degan katanya ya. Ini soalnya memang bikin deg-degan ya. Semoga puas dengan jawabannya. Terima kasih banyak. Sebenarnya masih pengen buka sesi tanya jawab nih, Pak Haji Fani dan juga Pak Toto, tapi sayang sekali karena waktu juga sudah tidak memungkinkan kita untuk bersama-sama. Sebelum kita mengakhiri dialog kita pada episode kali ini, harapan. Nah, ini harapan nih. Harapan terhadap pegiat media sosial dan juga konten kreator di Kabupaten Tabalong. Boleh Pak Haji Fani dulu mungkin memberikan harapannya? Ya, seperti yang saya sampaikan awal tadi, tentunya harapan kami kita harus berkolaborasi dan sinergi ya, kawan-kawan konten kreator, penggiat sosial, terkait memberikan informasi pembangunan kepada masyarakat kita. Kenapa? Tentu kalau pemerintah saja memberikan informasi ini mungkin terbatas ruangnya, terbatas tempatnya, waktunya. Tetapi dengan dibantu kawan-kawan media sosial, penggiat media sosial, konten kreator, dan para jurnalis, wartawan, saya kira ini skopnya akan semakin luas. Dan tentu follower-follower dari para penggiat sosial ini kan banyak. Ini akan lebih memudahkan memberikan informasi kepada masyarakat. Dan tentunya sinergi dan kolaborasi ini akan terus kita tingkatkan di kemudian hari. Tidak hanya seperti sekarang, tapi tentu seperti disampaikan tadi, kita akan terus melakukan koordinasi, kolaborasi. Mungkin kita tadi sebulan sekali kita melakukan pertemuan-pertemuan, sehingga harapan kita dengan pemerintah memberikan informasi dibantu dengan kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan wartawan dan penggiat media sosial ini, maka masyarakat akan lebih mengetahui program-program yang sedang dilaksanakan, direncanakan, dan ataupun yang sudah dilaksanakan, sehingga ini merupakan membawa dampak yang positif nanti kepada kita semua dalam rangka menyiapkan Tabalong sebagai smart city dan juga sebagai penyangga IKN. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Haji Fani. Silakan Pak Toto untuk harapannya kepada para pegiat media sosial di Kabupaten Tabalong. Iya, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Haji Fani, ada kolaborasi itu kata kuncinya.
Jadi pemerintah dengan ranahnya, dengan kebijakannya, dengan aturan yang mengikat sudah melakukan tugas-tugas. Tetapi ini tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada dukungan. Karena itu tentunya teman-teman gunakanlah platform media sosial dengan bijak. Mainkan peran Anda sebagai warga. Entah Anda latar belakangnya siapa, profesi pekerjaan Anda selama Anda bermukim di Tabalong, maka Anda adalah warga Tabalong. Ada tanggung jawab moral yang melekat pada seluruh warga Tabalong untuk menjadi bagian dalam menyuarakan informasi yang positif. Kalaupun ingin memberikan kritik, kritiklah yang sifatnya konstruktif. Misalnya ada pembangunan yang perlu dikritik, berikan apa yang menjadi kekurangannya. Bukan mencela, bukan menghujat, apalagi menjatuhkan dan memberikan pandangan-pandangan yang negatif. Karena itu akan menentukan apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda sampaikan dari pikiran Anda, maka itulah gambaran diri Anda. Kalau segala sesuatu dinilai dengan hal yang sifatnya negatif, maka percaya dan yakinlah selamanya hidup Anda akan negatif dalam banyak hal, entah ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi berpikir positif, sajikan informasi yang baik, berikan kritik konstruktif yang positif, dan kolaborasi menjadi kunci utama agar tadi yang disampaikan Pak Pani, Tabalong akan semakin terdepan dalam posisi beranda IKN, sehingga kalau dalam pandangan saya beliau mengatakan adalah beranda IKN, saya mengatakan Tabalong akan menjadi mercusuarnya Kalimantan Selatan, ya. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Tata dan juga Pak Haji Pani atas waktunya. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah berhadir pada hari ini. Semoga diskusi kita pada hari ini bisa mendatangkan manfaat, ya Bapak ya, bisa menjadi lebih baik lagi, bisa menjadi sukses lagi. Saya Erki Fergiati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.